Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pengobatan Alternatif Jogja. Di sini saya bersama dengan Mas Freddy. Saya ingin konfirmasi Mas Freddy, ini adalah sebuah media pembelajaran atau media edukasi. Tentunya bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui perihal sebuah keluhan dan cara penanganan dengan metode yang kami berikan nantinya. Keluhannya apa Mas Freddy? Di testis itu seperti ada otot-ototnya gitu. Sakit nggak itu? Enggak sakit. Enggak. Yang pertama adalah di buah zakar ya tadi ya. Di buah zakar itu ada otot yang menonjol. Itu kayak varises apa enggak? Iya. Kayak varises berarti kan arahnya bisa ke varikokel. Itu yang keluhan yang pertama. Itu karena saya sendiri kan belum mulai terapi. Nah tadi baru terapi minum dan kumur serta oles. Jadi yang pertama adalah ada kemungkinan beliau itu terkena varikokel. Yang kedua, Mas berarti? Sering kencing sih. Yang kedua sering kencing. Itu jedanya berapa jam atau gimana? Menit langsung kencing. Setiap menit, tapi banyak enggak? Enggak setiap menit, paling berapa menit gitu. Berapa menit itu langsung terasa mau pipis. Banyak nggak kalau misalkan dari bulan? Nggak banyak. Netes? Iya. Cuma netes. Berarti sering buang air kecil dalam hitungan menit, tapi bukan setiap menit, tapi hitungan menit, bukan setengah jam mungkin ya. Setengah jam sudah terasa ya. Iya. Setengah jam atau 30 menit terasa ingin buang air kecil. Terus yang ketiga apa Mas Freddy? Sudah. Berarti ada dua keluhan. Yang pertama arahnya ke varikokel, yang kedua adalah sering kencing. Jadi di sini ini sudah berlangsung berapa lama? Sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan? Iya, ada. Sudah berlangsung selama 6 bulan. Beliau merasakan sering kencing sama di buah zakarnya itu ada otot-otot seperti varises. Nah tadi bilang katanya ada program segera pengen keturunan. Iya Pak. Itu dengan nikah sudah berapa lama? 6 bulan. Oh 6 bulan ini? Iya. Tapi secara garis besar maninya kental apa encer? Encer. Ya, oke. Berarti yang ketiga, keluarnya ketiga adalah maninya encer, sehingga belum mampu untuk membuahi indung telur punya perempuan. Nah, ini biar tidak apa ya, biar ini bukannya tabu atau saru. Emang belum mempunyai keturunan itu ada beberapa faktor. Nah, tolong diingat. Yang pertama kita berbicara dari pihak perempuan. Yang pertama perempuan itu punya kista, punya miom, penebalan dinding rahim, kanker serviks, terus keputihan yang berlebihan. Ini faktor pemicu belum bisa mempunyai keturunan. Itu yang dari pihak perempuan. Kalau dari pihak laki-laki itu faktor pemicunya adalah yang pertama itu biasanya stresor. Stresor itu bisa karena kecapean juga. Yang kedua adalah karena mani encer. Mani itu yang paling bagus itu yang kental. Ini bukan tabu loh, karena saya juga berumah tangga dengan rumah tangga itu juga rumah tangga itu emang yang sering terjadi. Ya mungkin karena dengan kecapean sehingga kan mani jadi encer. Nah nanti gampang Mas untuk biar kental kayak kotoran nanti tak kasih trik. Terus di sini saya akan garis bawahi karena ada beberapa keluhan, ada 3 sebenarnya. Itu jelas ramuan
yang pertama harus dimainkan atau rutin. Selain nanti di sini juga dilanjut di rumah. Caranya adalah ramuan itu diminum 3 kali sehari. Waktunya pagi, sore, malam hari. Takarannya 1 sendok makan. Boleh 2 sendok makan dengan catatan tidak ada riwayat darah rendah. Dalam keadaan perut kosong. Jadi bangun tidur langsung minum ramuan. Dilanjut dengan metode kumur atau gurah mulut yang tadi itu. Tadi sudah melakukan metode gurah mulut atau metode kumur selama 5 kali 25 menit. Jadi di rumah nanti itu melakukan metode kumur atau gurah mulut habis minum ramuan pagi itu dilakukan 5 kali 25 menit. Diulang nanti habis minum sore itu melakukan metode kumur atau gurah mulut 5 kali 25 menit dan diulang malam 5 kali 25 menit. Itu jika mengacu aturan baku dari ini terapis ini. Tapi karena nanti misalkan adanya kesibukan, berarti silahkan menyesuaikan. Minimal bisa minum dulu, nanti misalkan sudah pulang, sudah istirahat, lalu melakukan metode kumur. Karena kan saya nggak tahu jam kerjanya Mas Freddy itu jam berapa sampai jam berapa, kan kita nggak tahu. Ya, nanti menyesuaikan saja monggo. Itu metode yang kedua, metode kumur. Dan metode yang ketiga adalah oles kompres. Oles kompres itu nanti meliputi bagian pinggang, bagian perut itu dari atas kemaluan naik nanti, dan dari di paha ini nanti kanan kiri. Itu untuk mengatasi yang pertama otot yang menonjol tadi dipuasakannya, dan yang kedua adalah karena sering buang air kecil. Nah, untuk sebenarnya kan yang di paha sini bisa untuk mengatasi mani yang encer tadi. Jadi sebenarnya kan ruang lingkupnya kan ada di satu titik sebenarnya. Jadi nanti akan saya praktekkan, nanti bisa didokumentasi dan akan saya konfirmasi Mas Freddy. Setelah jenengan di terapi oles minum kumur, itu kan per kumur tadi kan 25 kali 5 menit, sudah merasa ingin buang air kecil apa belum? Sekarang sudah. Ya. Nah, tapi ini jedanya agak lama berarti ya. Berarti kan 25 menit kali 5. Iya, 2,5 jam. 2,5 jam ya? 2,5. Iya. Baru terasa mau buang air kecil ya. Alhamdulillah ini agak ada durasi mundur dari biasanya beberapa menit. Ini sudah anggap aja 2 jam baru beliaunya terasa mau buang air kecil. Oke Mas Freddy, semoga kedatangan Mas Freddy ke sini Allah meridhoi dan segera mendapat jawaban kesembuhan dari apa yang Mas Freddy keluhkan selama 6 bulan ini. Begitu Mas Freddy, nanti akan kami lanjutkan dengan metode lain bersama saya sama Pak Budi, atau lebih dikenal dengan gelar kebesarannya yaitu Kiai Besek, itu beliau Pak Udi itu. Nah, tentunya jangan lupa bagi yang sering mengikuti channelnya Terapi Banyurip Jogja, jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe karena subscribe itu gratis dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih.